Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku. Kali ini kita akan mempelajari materi fisika untuk kelas 9, yaitu listrik statis. Yuk, mari kita simak pembelajaran yang satu ini. Apa sih itu listrik statis? Listrik statis itu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan suatu benda. Kayak gini contohnya. Nah, sebelumnya kita ulik sedikit ya. Kalau di dalam unsur, senyawa, atau benda, itu terdapat muatan-muatan. Bisa positif, yaitu proton, netral atau neutron, negatif, yaitu elektron. Nah, gambar-gambar di atas itu adalah contoh fenomena listrik statis yang terjadi di sekitar kita. Untuk membuat benda menjadi bermuatan, itu bisa loh teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu ada 3. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, ada induksi. Dan yang ketiga itu dengan cara menggosok. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada konduksi. Konduksi adalah cara membuat suatu benda bermuatan dengan cara menempelkan. Ingat ya teman-teman, menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Jadi kata kunci di sini, konduksi sama dengan menempelkan. Kalau untuk contohnya seperti ini nih teman-teman. Di sini ada bola. Bolanya ini netral ya. Artinya jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama. Kalau misal muatan positifnya ada 5, nah berarti muatan negatifnya juga ada 5 dong. Lalu ada batang yang bermuatan positif. Terus batang ini digosokin ke permukaannya bola tadi. Nah, sehingga elektron dari bola tersebut itu bisa berpindah menuju ke batang. Kenapa? Karena suatu muatan yang bisa berpindah itu hanya elektron ya. Protonnya nggak bisa berpindah. Terus, berarti kan muatan negatif dari bola tersebut udah hilang, ya kan? Udah berpindah ke batang. Jadinya, bola ini sekarang udah nggak netral lagi. Tapi dia udah hanya bermuatan positif, hanya berisi proton. Gitu. Begitu pula sebaliknya. Kalau bola netral ini digosokin sama batang bermuatan negatif. Jadi, elektron dari batang itu yang bergerak menuju ke bola. Nah, ya kan? Kemudian, si bola tersebut yang jadinya bermuatan negatif. Jadi, dia udah gak netral lagi. Nih ya, misalnya bola tadi itu ada 5 pasang elektron. Nah, sekarang ketambahan nih dari elektronnya si batang. Jadinya 8 pasang elektron. Begitu untuk contoh konduksi. Lanjut untuk cara yang nomor 2, yaitu induksi. Induksi adalah cara membuat benda bermuatan dengan cara mendekatkan oleh benda yang sudah bermuatan. Jadi didekatin aja ya, nggak menempel. Sama, kalau kalian lagi PDKT, itu kan mendekatkan ya, berarti kalian lagi induksi. Untuk contohnya, sama seperti yang tadi, kita tetap menggunakan bola ya. Bola ini muatannya netral, kemudian didekati oleh batang yang bermuatan positif. Karena ini hanya induksi ya, induksi itu mendekatkan aja. Kalau misal bola tersebut didekati sama batang positif, elektron dari bola tersebut mendekat ke arah batang. Jadi elektronnya nggak bisa berpindah dari bola ke batang, hanya deket aja. Ingat ya teman-teman, yang bisa bergerak itu hanya elektron, protonnya itu diem aja di situ. Begitu pula sebaliknya, kalau batangnya bermuatan negatif, nanti elektronnya yang dari bola akan menjauhi si batang. Oke, untuk cara yang ketiga, dengan cara menggosok. Setiap benda yang kita punya itu sebenarnya memiliki kemampuan melepas elektron.
Tapi masing-masing punya kadarnya masing-masing ya. Ada yang kuat, ada yang lemah untuk melepas dan menangkap elektron. Sebagai contoh, ketika kita menggosok-gosokkan rambut dengan plastik. Nah, si rambut itu kan mudah memberi elektron ya. Jadi dia mudah kehilangan elektron. Bermuatannya lebih ke positif. Kemudian, yang plastik, dia sukar memberi elektron. Akibatnya, dia pasti kelebihan elektron. Jadi, yang rambut bermuatan positif dan plastik bermuatan negatif. Contoh yang lain yang sering keluar di soal-soal tes, bisa seperti berikut ini. Kemudian, materi selanjutnya, interaksi benda bermuatan. Nah, nggak cuma manusia aja ya yang bisa berinteraksi, benda bermuatan juga bisa. Tergantung dari jenis muatannya masing-masing. Jika muatan benda itu berbeda, positif dengan negatif, mereka akan saling tarik-menarik. Kalau muatannya sama, negatif dengan negatif, atau positif dengan positif, itu mereka akan saling tolak-menolak. Sama seperti kalian, kalau cewek ketemu cowok, pasti akan tarik-menarik. Contohnya sama banget, sama persis kayak yang tadi ya, yang dengan cara membuat benda biar bermuatan. Kayak yang tadi, kalau benda bermuatan netral, artinya ada positif dan negatif, kemudian didekati oleh batang bermuatan positif, maka elektron yang ada di dalam bola itu, dia akan mendekat kepada batang bermuatan positif. Itu untuk cara yang induksi tadi. Mari kita lanjut ke bagian elektroskop. Jadi apa sih itu elektroskop? Elektroskop adalah suatu alat yang digunakan dalam percobaan listrik statis. Nah, kita perlu tahu banget nih bagian-bagian elektroskop itu apa aja. Yang pertama, ada kepala elektroskop. Di sini nih benda bermuatan akan ditekatkan. Kemudian ada isolator. Isolator ini bagian yang tidak menghantarkan listrik. Yang ketiga ada daun elektroskop. Daun itu akan menguncup pada muatan netral. Ketika kepala elektroskop mendapat muatan, maka daunnya akan membuka. Listrik statis ini ada loh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ini dia nih contohnya. Yang pertama, ada penangkal petir. Penangkal petir ini sebagai penyedia jalan untuk muatan listrik di awan agar bisa menuju ke tanah tanpa merusak bangunan. Jadi, petir itu kan nyamber-nyamber ya. Nah, kalau misalnya nyambernya ke bangunan, ntar bisa rusak kan? Nah, makanya kalau di atas bangunan itu biasanya dikasih penangkal petir. Terus yang kedua, ada cat semprot. Kalian tahu cat semprot kan? Kayak pilox gitu. Ternyata teknik pengecatan menggunakan cat semprot itu menggunakan prinsip kerja listrik statis loh. Cat yang disemprotkan diberi muatan listrik yang berlawanan dengan benda yang dicat. Sehingga butir-butir cat yang disemprotkan akan tarik-menarik dengan benda yang dicat. Keren kan? Yang ketiga nih, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu menyisir rambut. Nah, pada saat kita menyisir rambut yang kering, itu kan dia sama-sama nggak bermuatan ya, si sisir sama rambutnya. Pada saat menggosokkan sisir ke rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke sisir, sehingga sisir akan mendapatkan tambahan elektron dari rambut kita. Baiklah, seperti itu penjelasan dari materi listrik statis. Terima kasih kepada teman-teman dan selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke yang lain ya, biar mereka juga sama-sama bisa belajar sama kita. Ingat, berbagi itu dapat pahala loh. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Sampai jumpa teman-teman.